Ketika Ami Kanita tak menyerah untuk terus memperjuangkan nasib Raffi Ahmad anaknya, inilah kisah dari penyanyi Ashanty. Sakit radang selaput otak yang membuatnya harus dirawat selama 2 minggu di rumah sakit, ternyata tidak membuat Ashanty kapok untuk beraktivitas. Bahkan baru 1 hari pulang dari rumah sakit, kemarin istri Anang Hermansyah yang kembali menekuni profesinya sebagai penyanyi solo itu, nyatanya langsung bekerja. Proyek launching single keduanya berjudul Mengapa Oh Mengapa, yang sudah tertunda selama 2 minggu, akhirnya dilunasi kemarin meski kondisinya sendiri memang belum terlalu fit. Apa yang membuat artis cantik yang baru bergabung di My Music ini tak sabar mengeluarkan single keduanya meski kondisinya belum pulih benar. Iya sebenarnya Mas Anang bilang launchingnya minggu depan aja gitu karena kan lucu baru keluar rumah sakit besoknya langsung launching. Cuma kan memang kemarin itu harusnya hari ke-10 aku udah boleh pulang ya gitu. Cuma karena obat virusnya belum habis jadi disuruh sampai 2 minggu. Jadi dokter bilang ya itu sekalian anggap aja istirahat di rumah sakit gitu. Jadi begitu pulang memang sebenarnya udah boleh aktivitas. Satu-satunya alasan yang membuat Ashanty ngotot mengeluarkan single keduanya kemarin adalah semangat hidupnya yang luar biasa. Pihak label My Music, teman-teman artis, bahkan Anang sendiri nyaris tak percaya dengan semangat Ashanty untuk kembali bekerja meski baru keluar rumah sakit. Tapi benarkah ini semua menjadi terapi bagi Ashanty agar benar-benar sembuh dari sakitnya yang serius? Ya Ashanty sih memang semangatnya luar biasa ya. Dia malahan minta ke pihak My Music untuk kapan bisa launching lagi ya. Dia minta jadwal, akhirnya dicari hari yang baik ya hari ini. Sebenarnya buat aku ini terapi dia untuk penyembuhan sebetulnya termasuk. Karena apa, dengan dia memiliki semangat seperti ini artinya bahwa dia sudah dia harus beraktivitas. Artinya aktivitas ini bukan aktivitas yang harus dia paksakan tetapi memang sebuah kewajiban yang harus dia lakukan untuk berkomitmen dengan apa yang dia inginkan. Artinya juga bahwa ini akan bisa benar-benar membuat dia bergairah, membuat dia bersemangat untuk bisa melawan penyakitnya juga. Gitu. Lagunya enak pastinya dan suara Ashanty-nya bagus. Lagunya kalau dibilang sedih, ya kayak sedikit melo ya juga tentang mengapa, mungkin kayak seorang yang ditinggalkan ya, karena kenapa gitu. Jadi kalau bisa termasuk galau mungkin termasuk galau ya. Pastinya buat Mbak Ashanty sehat selalu, singlenya berjalan dan sukses terus dan selamat bergabung di keluarga My Music. Yang tadi aku lihat Kak Ashanty semangat banget, kayak nggak sakit, dan aku patut ngecontohin Kak Ashanty itu karena semangatnya Kak Ashanty untuk ikut dalam berpartisipasi dalam acara ini juga luar biasa banget dan itu patut banget dicontoh. Namun benarkah semangat Ashanty untuk kembali bekerja pasca sakit memang karena berkat dukungan dari Anang sang suami tercinta? Benarkah saat sakit kemarin Ashanty kehilangan harapan, namun akhirnya dikuatkan kembali oleh Anang sang suami tercinta? Semua orang pada bilang, aduh kamu udah divonis penyakit yang seperti itu tapi kamu masih tetap semangat gitu. Aku selalu bersyukur karena sebenarnya ada satu kata suamiku yang buat aku semangat ya. Waktu aku sakit, aku drop tuh sempat aku bilang, udah kamu tinggalin aku aja. Aku bilang, aku kan penyakitan, aku udah mau mati. Aku bilang, karena aku drop ya, dengar vonis ini itu tuh semua orang kayaknya serem banget penyakitnya. Tapi suamiku selalu menguatkan aku bahwa kamu jangan ngomong kayak gitu. Aku tuh nikah sama kamu. Aku tuh banyak berubah, dia bilang. Aku tuh dulu gak pernah gini, banyak hal yang baru aku lakukan ketika kita menikah. Terus kamu tiba-tiba mau ninggalin aku begitu aja, kamu gak boleh gitu, kamu harus fight. Karena dengar dia ngomong begitu, jadi aku tuh jadi semangat lagi gitu. Jadi ya Allah, kok aku harus ngomong kayak gini, kok aku harus down, kok aku harus drop. Dimana suamiku aja mengharapkan aku sembuh gitu. Aku tetap harus
menguatkan. Karena nggak bisa lagi kalau aku ikut drop semuanya jangan nggak karu-karuan nantinya, nggak boleh. Tadi sempat marah juga sama Tuhan, kok aku doang sih yang dikasih penyakit seperti ini kan. Semua orang kayaknya nggak dikasih sakit kayak begini. Tapi setelah ada pergulatan di hati aku, akhirnya berjalan waktu hari ke hari, aku merasa ini sakit ini dikasih sama Tuhan karena Tuhan sayang sama aku, karena Allah sayang sama aku. Jadi dikasih cobaan yang sekarang aku nggak mau anggapnya cobaan gitu. Aku anggapnya ini suatu hikmah yang besar. Aku jadi ingat sama Allah. Aku jadi nggak mau meninggalkan sholat. Aku jadi nggak mau berbuat yang begitu, yang aneh-aneh lah gitu. Maunya mengatur pola hidup yang baik, pola pikir juga yang ringan-ringan aja gitu. Jadi banyak hikmahnya buat aku. Dan walaupun kata dokter penyakit ini bisa sembuh tapi nggak tahu ya bertahan berapa lama ya, bisa aja, tapi aku selalu berpikir ajal itu di tangannya Allah, hidup mati semua di tangannya. Jadi aku berserah diri, aku pasrah. Kapanpun Allah merasa sayang untuk mengambil aku ya nggak apa-apa, tapi saat aku masih dikasih hidup, aku mau mempergunakan sebaik mungkin. Karena kemarin mungkin aku lalai, aku banyak melakukan hal-hal yang kurang disenengin gitu. Jadi aku, nggak semua orang kan dikasih penyakit seperti ini gitu, ada orang yang dibiarkan gitu sama Allah. Jadi aku ngerasa alhamdulillah banyak manfaatnya buat aku gitu. Banyak hikmah memang dipetik Ashanty dari sakit serius yang dialaminya kemarin. Paling tidak wujud nyata yang terlihat konkret adalah semangat barunya untuk tidak lupa akan ibadahnya. Lalu benarkah Ashanty mulai sadar untuk lebih menghargai kehidupannya? Oh sangat, makanya aku selalu, bukan sekarang jadi alim ya, tapi aku selalu bilang sama orang-orang terdekat aku bahwa hargai hidup ini gitu. Jangan, Allah itu ngasih kita hidup, yang ngasih kita bahagia, rezeki semua, terus kita lupa. Kadang udah seneng, udah apa, mana ingat sholat lagi kan gitu. Tapi sekarang diingatkan bahwa rezeki semua Allah yang ngatur. Kamu bisa sehat juga karena Allah. Terus kamu nggak mau lupa lagi nih gitu. Aku nggak mau kedua kalinya diberikan yang menurut aku ini cobaan yang kemarin tuh bener-bener berat buat aku. Karena ya siapa sih dikasih tahu bahwa kita akan, ini nggak lama nih gitu. Bagus kita nggak lumpuh, nggak koma, nggak lewat. Harapan aku yakin banget mudah-mudahan ke depan lagunya disenengin sama semua orang. Single aku ini bisa, karena kemarin sakit, setelah aku sakit bisa membawa berkah ke depan. Mudah-mudahan lagunya bisa disenengin. Mengapa, oh mengapa cinta tak tepat waktunya, tiba di kala berdua saling terikat cinta. Dari kisah Ashanty, panggung spektakuler gala show kedua X Factor tadi malam berlangsung menegangkan karena diwarnai kompetisi ketat para finalis X Factor Indonesia. Tapi seperti apa keharuan yang terjadi ketika grup Dalla Gita yang dimentori Ahmad Dhani ternyata harus pulang lebih awal, menyusul Diki Adam yang pulang pekan lalu. Simak kisahnya hanya di Intens setelah jeda berikut. Ketika Ashanty mengejar mimpinya untuk menjadi solois dengan mengeluarkan single kedua, 12 finalis X Factor Indonesia tadi malam beradu suara emasnya untuk maju ke babak berikutnya. Seperti apakah kisah kompetisi adu suara emas yang memang berlangsung sangat ketat? Bagaimana pula keharuan yang terjadi saat Dalla Gita akhirnya diumumkan harus pulang?